yang menggelapkan dana negara untuk judi online. Ini kerusakan yang luar biasa. Belum narkoba, begitu banyak remaja-remaja kita yang seharusnya menjadi remaja harapan bangsa itu hancur berantakan gara-gara narkoba. Belum lagi hoax, orang menfitnah, saling menyalahkan di media sosial begitu mudahnya. Ada yang zaman dulu, Bapak mohon maaf, kalau berbuat dosa itu sembunyi-sembunyi. Sekarang pacaran itu disorting, diupload. Betul Pak. Ini maksiat sudah luar biasa. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari zaman akhir ini. Amin Allahumma amin. Nah, ketika zaman sudah seperti ini Bapak-bapak, terus kok kita itu bisa menghidupkan sunnah Rasulullah, pahalanya luar biasa. Sunnah Rasulullah bukan hanya akikah ya, tapi sangat banyak. Saya kasih contoh simple. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kita semua manusia ini diperintah oleh Allah untuk apa Bapak? Beribadah. Ibadah itu ada dua arti Pak. Ini di surat Al-Bayyinah ayat 5. Satu menyembah, artinya itu menyembah. Yang kedua beribadah. Apa bedanya Pak Amin menyembah dengan beribadah? Kalau menyembah itu waktunya sebentar Pak. Sholat itu paling 5 menit. Dari takbir sampai salam selesai. Puasa itu cuma 1 hari. Dari terbit fajar sampai maghrib. Zakat itu hanya beberapa menit saja gitu. Itu kalau kita menyembah berarti kita sedikit sekali kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang kedua, kita disuruh beribadah. Beribadah itu berarti berapa lama Pak Amin? Sepanjang zaman, sepanjang waktu. 24 jam kita harus beribadah. Di pasar, di kebun, di kantor, di jalanan, di proyek, ketika kita ngurusin iklan dan semuanya, itu kita harus beribadah kepada Allah, harus mengikuti cara-cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misal gini Pak, kelihatannya remeh ya, tapi kalau kita ngikut sunnah itu dapat pahala luar biasa. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. 1 hasanah itu akan dibalas menjadi 10 hasanah. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Ini Quran semua. Rekan-rekan bapak-bapak yang saya muliakan, misalnya kita tidur itu kan seolah-olah nggak ibadah. Tapi kalau misalnya sebelum tidur kita baca Bismika Allahumma ahya wa amut, kita baca Qul huwallahu ahad, kita baca Falak, kita baca Binas, kita baca Al-Kafirun, kita baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, kita baca ayat kursi, wudu, kemudian kita tidurnya miring ke kanan Pak. Perkara nanti 2 menit selanjutnya bolak-balik terserah. Tapi sunnah Rasul awali tidur dengan miring ke kanan, gitu. Atau Bapak wudu, terus tidur kok batal, sudah nggak usah wudu lagi. Tapi kita udah sunnah Rasulullah, wudu terlebih dahulu. Kalau kayak gini kita udah dapat pahala banyak banget Pak. Tidurnya itu, tidur ini jadi ibadah, karena tidur ini adalah ibadah paling khusyuk. Betul nggak Pak Haji? Ibadah kita paling khusyuk ya tidur itu. 8 jam itu khusyuk banget tidur kita. Ini kalau tidurnya sesuai sunnah Rasulullah, maka kita dapat pahala. Bangun tidur kita mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kemudian kita masuk ke WC, kaki kiri terlebih dahulu, tidak ngomong-ngomong di WC, nanti keluar dari WC kanan dulu, keluar terus kita berdoa gitu ya. Ini ke WC-nya itu Bapak cara Rasulullah. Kalau sudah cara Rasulullah, kita ke WC itu dicatat pahala Pak. Nah ini namanya kita beribadah 24 jam. Kalau kita nanti di akhirat, Allah berfirman, Iqra, kita baca catatan amalmu. Dibuka itu WC semua. Tapi kok dapat pahala gitu? Karena WC-nya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kita menggali ke pasar, bisnis, ke kantor dan sebagainya. Niatnya untuk mencari nafkah halal, ini akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Sudah berapa menit? 5 menit. Jadi bapak-bapak yang saya muliakan, saya itu nanti takut dihibah di belakang nih, Pak Amin nggak perasaan nih.
Udah malu. Bapak-bapak, tapi intinya adalah kita hidupkan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian akikah ini bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, ini sebagai wasilah kita faulan agar si anak ini dalam perkembangannya senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih karunia oleh Allah, disyukuri dengan akikah sesuai sunnah Rasulullah, maka insya Allah perkembangan anak ini akan menjadi anak yang beriman. Amin Allahumma, amin Allahumma. Nah, iman ini bapak ibu yang saya muliakan, ini nggak main-main, paling mahal. Sekaya apapun di dunia, kalau dia nggak beriman, tidak ada artinya nanti di akhirat. Bahkan inginnya kita itu kan antara anak, cucu, menantu, kan kita kepinginnya kumpul lagi di surga, betul apa betul? Syaratnya beriman saja, Pak. Sejarah telah membuktikan. Ini bapak boleh buka sejarah. Ada seorang ayah masuk surga, tapi anaknya masuk neraka. Ada nggak kira-kira Pak? Ada Pak. Ayahnya masuk surga, anaknya masuk neraka. Contohnya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu beriman, Rasul, Ulul Azmi, tapi Kan'an itu kafir. Kan'an itu nggak beriman, maka Nabi Nuh berada di surga, anaknya di neraka. Ada lagi yang anaknya di neraka, anaknya di surga, bapaknya di neraka. Ada nggak? Yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim di surga, bapaknya Azar itu pembuat patung berhala yang disembah itu. Ini anaknya di surga, bapaknya di neraka. Ada yang suaminya di surga, istrinya di neraka. Ini Pak, pelajaran bagi kita. Ada itu Pak. Siapa? Nabi Lut. Nabi Lut alaihissalam. Nabi luar biasa taatnya kepada Allah, tapi istrinya durhaka, maka dia dibinasakan sama kaumnya, dan nanti di akhirat dia berada di neraka. Istri Nabi Lut tahu Pak namanya siapa? Halo? Ada yang tahu istrinya Nabi Lut langsung dapat hadiah? Ada yang tahu? Namanya Bulut Pak Narko. Ini jawaban gampangnya tuh Bulut. Kan Lut ya bapaknya ya, ibunya berarti Bulut. Tapi kalau nama aslinya Wa'ilah. Wa'ilah itu sebenarnya cantik Pak, tetapi dia durhaka. Ada lagi yang istrinya masuk surga, suaminya masuk neraka, yaitu Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Fir'aunnya berada di neraka, istrinya di surga. Luar biasa. Bahkan dibuatkan rumah spesial oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas doanya itu. Ada lagi yang paling parah Pak, paling parah ini. Ada lagi yang suaminya masuk neraka, istrinya masuk neraka, anak-anaknya masuk neraka. Siapa Pak? Abu Lahab. Tabat yada Abi Lahab wa Tab, itu masuk neraka semua satu keluarga. Ini keluarga apa ya? Kalau bahasa kasarnya nih keluarga brengsek gitu ya. Ini Abu Lahab. Ada lagi yang suaminya masuk surga, istrinya masuk surga, anaknya masuk surga, cucunya masuk surga, umatnya masuk surga, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita semua yang hadir masuk surga semuanya. Amin Allahumma amin. Besok kita bisa reuninan di sana. Terakhir tentang akikoh ini. Anak ini adalah aset Pak Nofri. Pak Nofrinya mana? Anak ini adalah aset. Kesuksesan terbesar seorang ayah, kesuksesan terbesar orang tua itu bukan karena dia bisa meninggalkan harta yang banyak, bukan bisa membuatkan rumah yang megah, tidak meninggalkan apartemen yang luar biasa besarnya, tidak meninggalkan bisnis yang tidak habis. Bukan kayak gitu sukses orang tua itu. Tapi suksesnya atau sukses sejatinya orang tua itu adalah manakala kita semuanya sudah meninggal dunia, kemudian anak-anak kita itu bisa berdoa, Allahumma firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini orang tua sukses. Kalau belum, enggak. Walaupun anaknya jadi apapun, tapi nggak pernah sholat, masya Allah, gitu ya. Makanya, tapi ini nggak boleh lama-lama ceramahnya.
Kita sudahin saja ya. Sepakat? Deal? Deal, semangat banget tuh, deal. Jadi terakhir ya, ini yang terakhir tadi saya tekankan, anak adalah aset. Suksesnya kita adalah manakala kita sudah meninggal dunia, anak-anak kita bisa berdoa untuk kita. Paling tidak berdoa Allahumma firlahu, Allahumma firlaha untuk mamanya. Begitu Bapak Ibu yang saya muliakan, ini baru sukses. Karena kesuksesan hakiki kita itu dalam Al-Quran disebutkan surat Ali Imran ayat 185. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan barang siapa yang dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah sukses. Jadi definisi sukses menurut Al-Quran adalah selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Dan kita ini, anak kita bisa membantu Pak. Dalam hadis disebutkan innallaha la yarfa'ud darajata lil abdi sholih fil jannah. Jadi Allah mengangkat hamba-hamba yang soleh di surga itu dengan fasilitas yang luar biasa Pak. Kok diangkat sampai kaget? Orang ini mengatakan begini, ya Robbi ana li hadhihi, wahai Tuhanku, kenapa saya memperoleh surga yang begitu indah kayak gini? Mengapa ini fasilitasnya VIP? Kemudian dia bukan nggak mau, tapi kaget itu loh. Padahal saya sholatnya cuma yang 5 waktu saja, puasa saya cuma yang Ramadan saja. Kok saya dapat hadiah seperti ini ya Allah? Ya Robbi anna li hadhihi, kenapa saya bisa mendapatkan seperti ini? Fayaqulu, kemudian dikatakan bistighfari waladikalaka, ini semuanya saya berikan karena istighfar anakmu kepadamu. Alhamdulillah. Jadi istighfar anak-anaknya itu akan sangat bermanfaat kepada kita. Harusnya surganya kita biasa-biasa saja, karena anak kita mendoakan dan mengistighfarkan untuk kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa jannata ma'ad ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka lisanan dzakira wa qalban sakira wa badanan sabira wa zawjatan tu'inuna fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma taqabbal aqiqah hadzal walad Nahla Zaya Aisyah Andri binti Novi Andri wa barik fi aqiqatihi wa ja'alil khaira fi aqiqatihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.